Bernafas pakai masker atau botol? Ya kali gue nafas di botol, ya jelas masker lah. Wah, Mama juga pakai masker ya? Iya, ini gara-gara barusan ada yang milih bernafas pakai masker. Jadi sekarang kita mau nafas aja susah. Jadi sekarang semua orang pakai masker? Iya, karena sekarang udaranya kotor, kita nggak boleh lepas. Ini semua gara-gara gue. Siapa sih yang pilih bernafas pakai masker? Sengsara banget gue. Ya udah, lepas aja masker lo. Gak bisa dong, kalau dilepas kemungkinan terburuknya lo bakal mati. Masa sih? Terus sampai kapan kita harus kayak gini? Selamanya, Vel. Hah? Kesel banget sama yang pilih masker. Bener banget, kenapa nggak pilih hidung aja? Mana bisa, pilihannya kan cuma masker atau botol. Lo tau dari mana? Jangan-jangan lo yang pilih ya? Gue cuma nebak-nebak aja kok. Kita akan lebih nilai lari sejauh 10 km. Tapi Pak, kita semua kan pakai masker. Terus kenapa? Emangnya ada masalah? Ya jadi susah nafas dong, kan nafasnya terbatas. Kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak akan naik kelas. Keputusan ada di tangan kalian. Apa? Baru 1 kilometer aja yang pingsan udah setengah kelas. Kalau gue tahu siapa yang milih nafas pakai masker, udah gue habisi dia. Duh, mampus banget sih gue. Jangan gitulah, dia kan juga manusia. Aduh, yang bertahan pakai masker cuma 10 orang. Kita harus tahan sampai udaranya udah bagus lagi. Olahraga saya cukupkan sampai di sini. Sekarang waktunya pelajaran tidur. Hah? Sejak kapan ada pelajaran tidur, Pak? Sejak tadi. Kalian butuh istirahat karena pakai masker itu melelahkan. Silakan masuk ke kelas. Duh, pengap banget sih, gue udah gak kuat nih. Jangan dibuka, Nak. Udara di luar sangat berbahaya. Kok Nenek gak pakai masker? Kan bahaya, Nek. Kamu juga bisa tanpa masker kok. Gimana caranya? Lepas 3 masker dari 3 orang temanmu, lalu berikan ke saya. Kalian boleh tidur di kelas ini selama 1 jam. Pak, saya izin gak tidur ya? Terserah, cuman ini kesempatanmu buat istirahat. Tenang aja, Pak, saya enaknya kuat kok. Saya akan datang ke sini lagi dalam waktu 1 jam. Pergunakan waktu dengan baik. Oke, gue udah lepas masker Tiara, Hani, dan Sasa. Ya ampun, 3 orang teman kalian sudah meninggal. Tapi kenapa kalian gak sadar? Hah? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok masker mereka bisa lepas ya? Meninggal? Kenapa kamu murung gitu? Aku lepas 3 masker teman aku, Mat. Terus mereka semua meninggal. Hah? Kenapa kamu lepas? Kamu udah ngelakuin kejahatan, Feli? Aku disuruh sama seorang nenek yang gak aku Kan kenal. kamu gak kenal. Kok bisa percaya sama orang lain sih? Soalnya aku pernah lihat nenek itu ngomong sama mama. Apa? Woi, teman-teman meninggal gara-gara lo ya? Lo tau dari mana? Dari berita barusan, semua orang sedang menuju ke rumah lo sekarang. Hah? Terus sekarang gue harus gimana dong? Buka masker lo sekarang juga. Lo juga harus merasakan penderitaan mereka. Sepertinya harus dibuka secara paksa nih. Ya, gue bakal buka sekarang. Semoga aja gak kenapa-napa. Kamu tuh ya dipanggil 100 kali pun gak bakal denger. Capek mama manggil kamu. Aku gak denger, Mah. Mungkin suara mama kekecilan kali. Enak aja, mama udah pakai toa buat teriakin kamu. Pokoknya mulai sekarang indera pendengaran kamu harus ditajamkan. Hah? Kalau indera pendengaran gue ditajamin, jangan-jangan gue bisa denger sebut bisik-bisik lagi. Apa lo bilang indera pendengaran lo ditajamin? Iya, ini karena pilihan nyokap gue. Berarti sebentar lagi telinga lo bakal berubah dong. Berubah gimana maksud lo? Bakal berubah jadi aneh kayak gitu. Hah? Kenapa telinga gue jadi panjang kayak gini? Kasian banget tuh anak telinganya jadi panjang. Mukanya jadi jelek gara-gara telinganya kayak begitu. Kenapa sih kalian dari tadi jelek-jelekin gue mulu? Hah? Dari tadi kita cuma diam doang kok. Tiba-tiba lo nuduh kita. Iya, kita nggak ada ngata-ngatain lo. Kayaknya telinga lo salah deh. Masa? Gue yakin dan gak mungkin salah kalau mereka ngatain gue. Karena indera pendengaran gue udah ditajamin kan. Apa saya adain ujian mendadak aja ya? Jangan ujian mendadak, Pak, karena saya belum belajar. Saya udah 5 jam gak ngomong. Kok kamu bisa tahu apa yang saya omongin dalam hati? Jangan-jangan gue bisa dengar omongan hati seseorang. Enggak kok, Pak, mungkin saya salah dengar. Baiklah, karena sudah ketahuan, saya batalkan ujian mendadaknya. Re, gue rasa ada yang salah deh sama telinga ini. Telinga itu kan tugasnya cuma buat najamin telinga lo. Iya, gue tahu. Tapi saking terlalu tajamnya gue sampai bisa denger isi hati Kalau seseorang. gitu, coba lo denger apa isi hati dari anak baru itu. Oke. Lo lagi dengerin isi hati gue kan? Apa katanya? Kenapa lo sampai sekaget itu? Enggak kok, dia nggak bilang apa-apa. Telinga itu akan lebih menarik perhatian banyak orang. Ya iyalah, kan bentuk telinga aku beda dari yang lain. Bukan, tapi karena kamu bisa tahu isi hati seseorang. Kok Nenek bisa tahu? Aku udah mulai risih sama telinga yang super tajam ini, Nek. Justru itu akan membantumu mencari tahu isi hati dari anak baru itu. Anak baru? Pak, murid baru itu pindahan dari mana ya? Bapak juga kurang tahu soal itu, tapi kamu harus temenin dia ya. Temenin? Bapak mau saya jadi temennya? Iya, kamu kan orangnya pandai berteman. Saya mau kamu gali sedikit informasi tentang dia. Kenapa Pak Guru ini nyuruh gue gali informasi ya? Pasti Bapak mau manfaatin telinga saya yang super tajam ini kan? Satu sekolah menaruh harapan kepadamu. Bapak percayakan ya. Kalau gitu pasti sekolah lagi nyembunyiin masalah besar. Oke, Pak. Hai, kenalan yuk. Lo anak baru kan?
Dia bisu, Vel, jadi nggak bisa ngomong. Iya, jadi susah berkomunikasi sama dia karena kita nggak bisa bahasa isyarat. Oh gitu. Ya udah deh, nggak jadi. Lo harus temuin gue di belakang sekolah pas pulang sekolah. Barusan lo ngomong sama gue. Udah punya telinga panjang juga masih budek si Felix. Kayaknya emang ditakdirin gitu sih. Gue tahu kalau sebenarnya lo bisa ngomong dan pura-pura bisu kan? Tapi gue beneran bisu dan cuman lo yang bisa dengerin gue karena indera lo ditajamin. Tapi buat apa lo manggil gue sampai kayak gini? Gue mau bawa lo ke suatu tempat dan lo harus dengerin isi hati mereka. Hah? Lo mau gue nguping? Gak nyangka ternyata anak baru ini mau manfaatin gue. Ini semua demi kebaikan lo. Lo harus nguping di rumah ini. Ini kan rumahnya Pak Guru. Gak mau ah, bisa-bisa nanti gue dikeluarin dari sekolah. Lakuin ini demi semua orang. Emangnya ada apa sih sama rumah ini? Jodoh mengendalikan mata atau tangan? Iya tangan lah, biasanya kan mata cowok bahaya. Takut. Jadi pertama apa yang bakal dia lakuin? Hah? Ini belum ketemu aja udah bikin baper. Apa tuh ngelambai-lambai? Tangan aku lagi dikendalin sama jodoh mah. Hati-hati, nanti dia bisa macam-macam loh. Aman kok mah, dia anak yang baik-baik. Tahu dari mana kamu? Ketemu aja nggak pernah. Sok ngartis. Orang gila, kenapa dia kayak gitu sih? Jangan ditemenin. Jodoh gue kenapa makin malu-maluin sih? Katanya tangan lo lagi dikendalin jodoh ya? Iya, gue jadi makin gak sabar buat ketemu sama dia. Gue bisa bantu lo buat ketemu sama dia. Aduh, sakit banget. Maaf ah, bukan gue yang nampar. Iya, nggak apa-apa kok. Tadi gue nampar Alia, tapi herannya dia nggak marah loh. Gue rasa dia ada maunya. Dia kan gak suka sama lo. Apa alasan dia nggak suka sama gue? Lo tanya sendiri deh. Gue nggak mau ikut campur. Kayaknya jodoh gue itu. Kenapa? Melihat isi tabungan atau isi dompet? Karena isi dompet muatnya dikit, jadi pasti rugi. Ya mending isi tabungan lah. Sekarang gue bisa tahu jumlah keseluruhan uang seseorang kan? Hai mah, aku mau minta uang buat beli seblak 50 bungkus. Seblak mulu dah, di rumah kan banyak makanan. Badan kamu tuh kurus, tapi kok makannya segentong? Ya namanya juga lapar mah. Lagian isi tabungan mama juga banyak banget. Kenapa nggak mau bagi dikit ke aku? Banyak dari mana? Mama aja nggak kerja. Terus mama dapat 1 M ini dari mana? Hah? Kamu tahu dari mana? Itu dikasih nenek kok. Oh gitu. Ternyata tabungan teman-teman gue banyak. Tapi kenapa mereka semua pelit sama gue ya? Hah? Bahkan ada yang punya 1 M padahal masih SMA. Gue jadi iri banget. Nih, gue udah beliin kalian semua pizza, burger, nasi padang, seblak. Terserah kalian mau ambil yang mana. Makasih banyak, Re. Tapi lo dapat uang dari mana buat beli itu? Soalnya isi tabungan lo cuma 10.000 kan? Ya dari orang tua gue lah. Hah? Bukannya orang tua lo udah nggak ada ya? Enak aja, orang tua gue masih sehat kali. Oh, uang kas kelas kita telah hilang sebanyak 50 juta. 50 juta? Kemana perginya uang-uang itu? Kamu tahu sesuatu tentang Rere bendahara kita nggak? Dia agak aneh sih. Jadi selama ini dia bendahara. Dia habis ngetraktir 1 kelas, Pak. Jangan-jangan dia pakai uang kelas kita lagi. Kamu harus rahasiain ini dulu ya. Jangan sampai teman-teman yang lain tahu. Iya, Pak. Ayo semuanya setor uang kas kalian. Cuman 1 juta per minggu kan? Nih banyak juga ya duit lo. Nanti gue mau ngomong sesuatu boleh kan? Jangan-jangan dia mau curhat tentang uang kas kelas itu. Kesempatan besar gue. Bisa kan, Vel? Iya bisa. Nanti lo ke rumah gue aja ya. Siap deh. Hah? Isi tabungannya tiba-tiba jadi banyak banget. Astaga, uang 20 juta gue hilang. Punya gue juga hilang 32 juta. Siapa sih yang maling? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut? Sekarang kita harus hati-hati karena di kelas kita ada maling uang dengan nominal yang sangat besar. Apa? Jangan-jangan lo ya? Ya nggak mungkin gue lah. Tenang aja. Gue bakal bantu kalian buat cari pelakunya. Jadi lo mau ngomong apaan? Gue mau minjem duit buat beliin nyokap gue sebuah kado. Isi tabungan lo kan banyak. Ngapain pinjam sama orang lain? Kata siapa? Gue nggak punya tabungan sama sekali. Halah, lo gak bakal bisa bohong sama gue. Ya udah deh, kalau nggak mau minjemin, gue minta air putih aja di rumah lo. Oke, tunggu sebentar. Nih, diminum ya. Makasih ya udah dengerin curhatan gue kali ini. Loh, kenapa isi tabungannya jadi 0? Gue pamit. Terus kemana uang kasnya? Gue yakin banget 200 juta yang ada di tabungan Rere itu punya kelas. Kira-kira isi tabungan gue sendiri berapa ya? Bisa melihat lokasi nenek atau lokasi ibu? Karena nenek suka hilang sendiri, jadi nenek aja deh. Mama mau pergi dulu, jadi kamu jagain nenek ya. Oke mah, aman kok sama aku. Pokoknya nenek nggak boleh sampai keluar rumah. Iya, aku ngerti mah. Kira-kira sekarang nenek ada di mana ya? Loh, kok di pintu rumah? Jangan-jangan dia mau kabur lagi. Nenek mau kemana? Nenek takut sama mama kamu. Mama kan baik, Nek. Kenapa takut? Nenek mau pergi sebentar aja. Kamu jangan bilang mama ya.
yang baik kan? Ya udah, boleh deh. Kok nenek nggak ada ya? Kamu lihat dia nggak? Nenek kabur dari rumah, Kak. Gawat, kita harus temuin nenek sebelum mama tahu. Oke, karena aku udah tahu lokasinya di mana, harusnya nggak bakal susah kan? Coba kamu cek lagi, sekarang dia ada di mana? Di kuburan, Kak. Apa? Nenek kan nggak boleh ke kuburan. Emangnya kenapa kalau nenek ke kuburan? Karena nenek itu